benar. Kita mikirnya gini Pak, pas ternak uang. Ini kan saya baru pertama kali masuk ke industri finansial sebenarnya pas ternak uang. Saya bukan expert di finance. Sebelumnya tuh bisnis sama digital gitu. 5 tahun pertama digital agency, habis itu bikin startup. 7 kali saya gagal bikin startup sebenarnya. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan podcast bersama dengan sosok generasi Z, ya. Ini meskipun generasi Z, tapi pengalaman baby boomer. Luar biasa sekali. Siapa dia? Raymond Chin. Wah, good to Thank meet you ya. Hermanto. Thank you nih atas waktunya dari Jakarta jauh-jauh ke sini ya. Ya, thank you juga Pak udah ngundang ke Idea Cloud, acaranya keren banget. Oh, hari iya. terakhir gila. Ini acara conference bisnis paling keren yang saya pernah datengin. Thank you juga atas supportnya ya. siap. Jadi ini ada 1.000 yang offline, 5.000 yang online bisa belajar banyak. Iya, gila itu ramai banget sih Pak. Beberapa ya toko-toko ya, dan memberikan pemikiran-pemikiran dalam waktu 2 hari 20 jam non-stop. Gila ya. Jadi kalau memang orangnya mencatat poin-poin penting di setiap pembicara, ya dia akan dapat bukan cuma 10 atau 20 tapi banyak sekali. Banyak banget. Iya. Saya sempat bilang ke tim saya kan, gue bilang, waduh ini kalau seandainya 7 tahun lalu pas saya baru ngerintis bisnis, bisa ikut acara kayak gini. Wah, bisa 3 tahun, 4 tahun shortcutnya gitu. Ilmunya bisa lebih cepat gitu. Iya. Jadi kan belajar dari kesalahan orang, belajar dari pengalaman, keren banget sih Pak Ya, acaranya. apalagi ada Idea Cloud Incubator, itu 3 Incubator, bulan ya. diajarin mulai bagaimana membuat bisnis plan, visibility study yang simple, sehingga waktu berbisnis itu enggak terkaget-kaget. Ya. Berapa dana yang mesti disiapin ya, punya visi, punya misi, punya value. Nah, itu semua faktor-faktor yang harus dimiliki bagi para pebisnis pemula yang kami ajarkan. Jadi memang di Idea Cloud ini kan sebuah ekosistem, sehingga kans untuk dia menjadi sukses itu akan lebih tinggi. Jadi enggak nubruk-nubruk. Keren ya, Pak. Kalau nggak ngerti kan dia nubruk sini, nubruk sana, baru aduh kok nggak pengalaman gitu. Kan bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah menjalankan ya. Iya, itu salah satu sebenarnya dulu saya punya impian mau bikin kayak gitu sih Pak. Oh iya. Kayak sebenarnya munculnya dari ini, kalau Pak Hermanto pasti pernah dengar Shark Tank. Shark Tank. Iya, Yes. itu kan salah satu kayak entertainment di mana Iya. investor bisa dengar orang secara bisnis gitu kan. Oke, tapi satu sesi gitu. Iya. Waktu itu di Indo saya sempat mau collab sama Pak Deddy Kobuser juga. Saya Oke. sempat mau collab kayak kita bikin program kayak gini gitu. Salah satunya soalnya pokoknya saya posisiin diri 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, apa yang saya bisa kalau misalnya ini program ada, apa yang bisa mempercepat di karir bisnis saya gitu misalnya. Iya. Salah satunya incubator itu sangat membantu banget karena dulu saya juga pernah ikut Pak salah satu incubator di Indonesia dari VC. Iya. Itu sangat membantu banget sih Iya. untuk orang yang mau mulai bisnis. Makanya you banyak belajar di usia muda, masih 20-an, tapi sudah punya bisnis yang keren ya. Thank you. Dan Thank you. you punya ini ya, ternak uang ya. Ternak uang. Wah, itu dari namanya aja orang sudah tergelitik ya. Biasanya kalau ternak itu kan ternak ayam, ternak sapi gitu ya. Ini you ternak uang gitu. Wah. Iya, waktu itu simple mikirnya gini Pak, kayak kalau ternak ayam 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sebenarnya kan investasi kan kayak gitu kan Pak. Iya, iya. Apalagi pas pandemi tiba-tiba semua orang di TikTok awalnya kan entertainment doang, terus tiba-tiba semua orang ngomong finance, tiba-tiba ngomong saham dan lain. Iya. Oh ya udah kita mikir, ya udahlah kita bikin iseng-iseng deh ternak uang gitu. Kita mau berternak. Ya ternyata kita juga nggak nyangka bisa jadi segede ini sekarang. Asalnya iseng-iseng gitu ya. Awalnya iseng-iseng Pak. Awal-awal saya bilang kayak gini, saya ada ketemu sama satu anak umur 20 tahun. Dia iseng-iseng bikin konten saham. Ini saham yang kira-kira bagus gitu, perbankan atau apa gitu. Saya kontak dia, wah ini dia salah satu yang pertama di TikTok bikin. Terus saya bilang, kita bikin iseng-iseng side hustle gitu, side hustle. Lu bikin kayak gitu, saya bisa bantu dari bisnis sama dari digital, biar bisa scale. Karena pengalaman saya dari dulu tuh lulusan computer science, saya pernah bangun agency, jadi digital. Akhirnya jalanin itu, bulan pertama kirain kayak ya udahlah pendapatannya mungkin kayak berapa juta, berapa belas juta. Ternyata di bulan pertama berapa ratus juta, terus grow-nya per bulan tuh berapa puluh % month to month. Iya. Iya, seumur hidup tuh saya nggak pernah kayak kirain ini jadi startup gede dan lain-lain. Oh, langsung you menghasilkan itu. Langsung di bulan Tapi itu pertama. masih belum pakai ternak uang loh. Ternak uang itu Pak. Oh, sudah ternak uang. Ternak uang. Oh, asalnya berdua aja. Berdua doang, belum Oke. bertiga, belum ada Iya. value gitu. Iya. Tapi waktu itu kita jalan, terus kayak, wih profitable nih gitu. Terus kita nggak pernah cari investor, selama ini kita tolak-tolak investor kan. One day tiba-tiba Sequoia yang approach.
Kan jarang-jarang nih kayak startup di approach gitu, kan kita profitable dari tahun pertama. Akhirnya dari sana jadi grow secepat itu gitu. Kita nggak expect juga, tapi ya kita umpamanya lihat opportunity-nya, lihat marketnya, dan kita execute dengan Itu benar aja. dilihat grow itu dari apa waktu itu? Omset, Dari omset per bulan, ada omset apa? You kan cuma sharing melalui YouTube dan Instagram. Oh, itu secara sosial medianya. Tapi kan kalau secara produk kita tuh kayak Netflix, kayak Ruang Guru, kayak Zenius, tapi untuk finance dan investasi Oh, gitu. jadi menjadi member Bener, mereka dan kayak dia ada ada subscription. fee-nya. Bener, ada fee-nya. Oh, itu yang membuat income di you punya company ya. Bener, kayak gitu kira-kira. Oh, makanya itu Sequoia jadi tertarik. Iya, Jadi dia melihat wah ini sebuah ide bisnis yang bisa dikembangin. bener. Kita dari bulan pertama langsung profitable, Tahun Pak. berapa itu? 2019. Oh, sebelum pandemi ya. 2000 itu pas pandemi awal. Di Itu akhir. 19 kan ya? Akhir. Iya, di akhir, benar di akhir. Indonesia masih belum. Indonesia. Kita masih ngomong wah Indonesia kuat, nggak perlu Oh, masker. Berarti 2020 awal, Pak. Yang pas tiba-tiba market crash di Indonesia. Kalau itu di bulan April Mei. Iya, April Mei berarti. April Mei, benar. PSBB itu di tanggal 16 Maret 2020. Iya. Oh, Wah, berarti you punya bisnis mulai di awal 2020. benar 2020. Saya sendiri aja lupa. Berarti dari ulang tahunnya nggak dicatat dong berarti. Ulang tahunnya kita di Agustus 7. XPT-nya dibangun di Juli tanggal 7 gitu. Nggak mulai start perusahaan di sosial media launching segala. Oh, itu di Juli Agustus. Kita nggak ada kayak satu Oh, tanggal. tahun 2019-nya dong. 2020 gitu. Kita sebenarnya mulainya iseng kan ya gitu, tapi kita Oh, baru berarti bikin waktu PT gitu. saham semua lagi down itu. Benar. IHSG lagi 3.000 lebih itu berarti. Iya. Wah, itu beli apapun cuan. Iya, itu dia, Pak. Karena beli kita lempar apa aja cuan gitu. Cuan. Nggak usah ngeliat. Nggak usah lihat kamu nih. Karena semuanya lagi ceplok ya. Benar. Oh. Ini kalau flashback, waktu masih kecil ya, itu gimana? Ada yang bisa diceritain atau mungkin dari sisi background family itu entrepreneur atau apa? Keluarga nggak ada yang pengusaha sama sekali. Enggak. Nggak ada. Oh, jadi papa mama kerja. Papa kerja sampai 6 tahun lalu udah meninggal. Jadi sekarang cuma sama mama, dan mama pun pas papa meninggal tuh cuma ibu rumah tangga gitu. Papa nggak adanya kapan? Udah 6 tahun lalu. Oh, udah lama. Ya udah lama pas kuliah gitu loh. Oh, Nah, pas you kuliah. Iya, pas kuliah. Oh. Nah, pas kuliah tuh saya nggak ngerjain apa-apa. Kayak bener-bener kerjanya main game doang. Karena dari SD, SMP, SMA tuh saya dibully. Tipe yang anak yang agak gendut gitu. Kerjaannya depan komputer doang, main game. Jadi growing up tuh sebenarnya bukan momen yang menyenangkan di hidup saya gitu. Tapi pas kuliah itu tipping pointnya di situ sebenarnya pas papa saya passed away gitu. Jadi pas papa nggak ada itu baru you berubah. iya, waktu itu sesimpel lagi di samping tempat tidur di rumah sakit ya. Kayak udah koma, udah nggak bisa ngobrol. Kan masih muda ya papa waktu itu ya? Papa udah 62 waktu itu. Waktu itu? 63, iya. Koma udah gak bisa ngobrol. Di kepala saya cuma mikir, apa memory terakhir, ingatan terakhir dari papa ke saya pas sebelum koma gitu. Terus saya mikir kayak, gak ada gitu. Bener-bener cuma main game, kerjaannya, gak ada yang bisa dibanggain gitu. Jadi kayak dari momen itu saya pas akhirnya gak bisa diselamatin kan. Akhirnya life supportnya dicopot. Terus kayak tinggal nunggu kapan pass away-nya. Terus udah itu kayak ada yang berubah. Dari yang sebelumnya cuma mikirnya cuma main-main doang dan lain-lain, wah ini nggak bisa kayak gini nih. We have to achieve something. Karena sooner or later tuh orang pasti pass away gitu. Apa yang mau kita tinggalin? Apa yang mau kita diingat gitu pas orang pass away, atau bahkan pas kita sendiri pass away gitu. Dan kebetulan pas di kuliah itu bener-bener deket-deket momen dimana dapat opportunity buat pertama kali freelance. Nah, dari nggak ada background entrepreneurship, dari nggak ada background apa, waktu itu tuh sebenarnya kayak journey-nya mulai dari sana gitu. Terus kayak oke, yang saya harus lakuin tuh saya suka bisnis, saya mau mulai di bisnis, tapi lebih dari itu have to create impact. Karena kayak mikir-mikir lagi, apa sih yang paling bakal dibanggain sama papa saya kalau misalnya sekarang masih hidup. Bukan cuma make a lot of money, tapi selalu diulang-ulang gitu, gimana caranya bermanfaat untuk orang lain gitu. Papa selalu ngomong begitu waktu Raymond masih kuliah ya? Iya, pas udah dari SMP ke SMA gitu, you have to do something for people gitu misalnya. Papa tuh Singaporean, jadi Indonya. Orang Singapura? Iya, Indonya tuh agak kurang-kurang gitu. Mama? Kalau mama Tulen, Jawa Tulen. Tapi kerja juga? Ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga. Kira-kira gitu sih. Berarti setelah papa nggak ada, Raymond
anak keberapa? Saudara berapa? Pertama, Oh, dari masih 3 bersaudara. masih ada 2 adik. Iya, ada 2 adik. Terus dari mana biaya untuk hidupnya? Nah itu, jadi pas papa udah passed away, eh mama kan masih ada beberapa properti lah gitu. Jadi kayak selama berkarir tuh ditaruh uangnya ke properti semua. Nah itu pelan-pelan udah mulai dijualin buat kayak pendidikan, buat kehidupan gitu. Sampai akhirnya dari ini yang saya lumayan amazed sama mama ya. Karena dia dari ibu rumah tangga, dari nggak ada background bisnis sama sekali, akhirnya dalam 1 tahun setelah passed away itu ngebangun bisnis. Walaupun kayak kecil-kecil, Oke. kayak dari teman gitu ngajakin, dan bukan di bidangnya sama sekali, di bisnis spare part mobil. Wow. Dia ada tempat itu di sekitar Jakarta Timur gitu, Ya. punya teman, punya bengkel, tapi udah mau ditutup sama dia gitu. Terus mama take over. Terus akhirnya dari sana mulai gitu. Karena waktu itu saya belum berpenghasilan banyak, baru kayak freelance kecil-kecilan Ya, gitu. Terus akhirnya dari sana, oke, sekarang kayaknya 2 tahun atau 3 tahun setelah papa meninggal, saya kayak support secara finansial untuk adik saya, untuk kuliahnya, untuk hidupnya. Jadi kayak sekarang posisinya kayak gitu. Oh, bengkelnya yang workshop Mama masih ada sampai sekarang. Tutup 2 tahun lalu. Oh, Karena akhirnya karena pandemi, terus akhirnya saya bisa support, ya udah. Jadi kira-kira aku bilang ke mama, I think you already take care of us dari kecil gitu, udah kasih everything. Now it's my turn to take care of you. Kayak bilang kalau misalnya ada uang atau kayak ada warisan atau kayak ada rumah apa, it's okay. Kayak let the kids, saya, anak adik saya untuk start dari nol. Mama saya, apapun yang udah dibangun sampai sekarang buat liburan, for your life gitu, buat pensiun atau apapun gitu. Jadi kayak pas ngasih uang, mah jangan dipakai buat kayak coba, udah enjoy aja gitu, liburan kemana. Kalau misalnya mau umroh gitu, misalnya mau kemana gitu. Jadi kayak sekarang lagi coba kayak gitu, try to contribute back ke family-nya. Oke. Mama masih usia berapa sekarang? 54. Oh, 54. Atau sekitar 54. Ya. Oke. Ya tentu dia sangat bangga dong sekarang sama Raymond ya. Semoga ya. Semoga ya. You harus kasih yang the best dong untuk mama tercinta ya. Iya, biasanya kalau ibu-ibu kayak gini Pak. Kalau ibu-ibu lihat bangga sama anaknya atau enggak, kalau dia repost di Instagramnya, dia repost di WhatsAppnya, kayak gitu katanya. Kalau anaknya sering diposting di Facebook, di WhatsApp, oh artinya bangga sama anaknya. Oh ya udah, berarti saya harusnya mama bangga sama aku. Iya. Dan kembali cerita untuk ternak uang itu akhirnya bagaimana itu pertumbuhan perkembangannya? Kan akhirnya ada Felicia juga ya? Benar. Kita mikirnya gini Pak, pas ternak uang. Ini kan saya baru pertama kali masuk ke industri finansial sebenarnya pas ternak uang. Saya bukan expert di finance. Sebelumnya tuh bisnis sama digital gitu. 5 tahun pertama digital agency, habis itu bikin startup. 7 kali saya gagal bikin startup sebenarnya. Habis itu startup yang ke-8 sukses, dan itu startup fitness. Akhirnya diakuisisi sama startup yang lebih besar. Belum gede. Jadi kayak baru 4 bulan jalan, omset baru 30 juta, 40 juta diakuisisi, dan saya jadi VP Product and Growth. Nah, dari sana ternak uang kan mulai as a side business. Saya passionnya, saya suka fitness juga kan. Ternak uang dari side business, dan waktu itu cuma saya sama Timothy. Saya dari background bisnis sama digital. Timothy umur 20 tahun, waktu itu 19 tahun, jurusannya SI. Tapi memang dia pintar soal investasi dan saham, jauh lebih pintar daripada saya waktu itu. Tapi kita bikin PT, kita bikin perusahaan yang visi besarnya adalah untuk meningkatkan literasi finansial di Indonesia. Sampai sekarang nggak berubah, mau ada bisnis model apapun visinya nggak berubah. Kita mau meningkatin literasi finansial di Indo. Tapi ini kita berdua nggak ada background finance Pak, nggak ada yang gelar CFA atau CFP. Akhirnya waktu itu kita ngobrol sama Feli. Baru Felicia tuh di sekitar akhir tahun menuju ke Januari lah, November, Desember tuh kita ngobrol. 2021. 20 itu. Langsung gitu. Itu kan PT-nya dibentuk pas Sequoia approach kita mau serius nih. Nah akhirnya Felicia kita ajak, mau nggak gitu. Kita jadiin ini company dengan misi ningkatin literasi finansial di Indo. Dan awalnya dia nolak Pak. Awalnya dia nolak karena waktu itu dia nggak percaya startup gitu lah. Iya kan. Dan masih kecil, omset kita masih baru 200-300 juta waktu itu. Per bulan. Oh lumayan dong. Iya, masih awal ya. Masih awal benar. Tapi di puncaknya kita 3M, 4M sebulan gitu. Nah, jadi pas akhirnya udah lebih mature, kita kontak dia lagi di Desember, akhirnya dia mau. Baru di Januari itu baru kayak kita mulai bertiga. Dari sana baru kita Januarinya tahun 2021 berarti. Benar. Itu is a very good year for us. First year kita tuh is a very good year karena kan semuanya lagi naik, semuanya lagi optimis, dan semuanya baru mau belajar gitu. Dan banyak banget kan investor baru di Indonesia yang kayak
nggak tahu mau ngapain, tapi mereka mau investasi. Ya, Akhirnya kita jumlah investor saham kan juga meningkatnya tertinggi signifikan banget, ya ya sejak tertinggi. 2020 2021 ya. Iya, itu paling tinggi. Dan Sekarang juga masih naik terus nggak? Kalau data terakhir tuh naiknya nggak sesignifikan pas pandemi kemarin, Pak. Oke. Makanya kan kebanyakan startup itu di pitch deck-nya dia bikin CAGR-nya sampai 2025 sekian, tapi ternyata sekarang udah mulai agak turun, agak lebih pelan. Soalnya kan ya kita realistis lah, the growth is not sustainable karena it's a spike pas TikTok tiba-tiba semua orang ngomong saham, ya semua orang jadi main saham gitu. Sekarang kripto Pak yang naik, Pak. Kripto. Iya. Tapi you di ternak uang ini kan mengajarkan semuanya kan? Semua. Apa risikonya, apa Benar. keuntungannya, semuanya kan harus diberi secara fair dan berdasarkan mungkin data-data yang ada ya. Ya, kayak semua orang yang kayak nanya ke kita kan, biasanya pertanyaannya simpel Pak, simpel banget orang kalau kenapa mau daftar ternak uang. Saya beli saham apa? Itu kan pertanyaan analoginya kalau orang bisa jawab, semua orang kaya gitu. Kalau tinggal jawab gitu. Tapi setiap kita ada pertanyaan itu, kita selalu bilang kayak piramida keuangan itu nggak mulai dari investasi gitu. Kamu cash flow-nya gimana gitu misalnya. Kamu punya dana darurat atau enggak, asuransi aman atau enggak. Udah proteksi diri belum sebelum mulai investasi. Jadi kita tuh di tahap ini tuh salah satu startup atau kayak company edukasi finansial dengan online material yang paling lengkap di Indonesia. Mulai dari personal finance, mulai dari kayak asuransi, P2P, reksadana, pelunasan hutang, sampai kayak KPR, itu kita udah lumayan lengkap. Sampai menuju ke investasi gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita dari awal memang, karena teman saya dari kisah pribadi, pas lagi rame di TikTok saham, dia taruh 80% tabungan hidupnya dia di saham. Dan itu kan karena hoki kan, semuanya lagi naik kan. Bayangin kalau misalnya dia taruhnya di akhir tahun 2021 atau ke arah 2022 sebelum dia turun lagi, dia bisa kehilangan banyak uangnya kan. Nah, karena apa ya, kayak keresahan itulah. Jadi kayak kita mau lengkapin gitu semuanya. Jadi setiap kita edukasi itu kita nggak cuma bilang beli ini gitu. Kita selalu ngajarin kayak end to end-nya. Indonesia saya rasa butuh itu sih Pak. Soalnya literasi finansial di Indo tuh kan tergolong yang sangat rendah ya dibanding banyak orang. Padahal kita setiap hari berhubungan dengan uang. Iya. Nah itu jumlah member berarti ada peningkatan dari waktu ke waktu ya? Ada. Kalau sekarang sih kita kan ada 2 model Pak. Jadi kayak yang free itu kita ada. Yang free juga tetap ada? Ada free. Jadi kayak pas orang download aplikasinya banyak banget informasi yang orang bisa secara free lihat gitu. Itu sekitar sekarang 600.000 register. Wow. 600.000. Kalau secara social media misalnya kayak beberapa metrics lain di website kita tuh ada sekitar 10 juta visit tahun lalu gitu misalnya. Kayak tahun ini kita on track ke 20 juta visit. Nah, terus kalau secara member yang berbayar itu sekitar kayaknya 30-40 ribu lifetime-nya gitu. Sekarang ya. 30-40 ribu itu setiap bulan bayarnya 200 ribu. Oh, beda-beda semua. Jadi kita ada udah mulai tiringnya gitu. Ada yang akademi doang, ada yang ke report dan lain-lain gitu. Jadi banyak opsinya ya? Banyak opsinya. Oke. Salah nggak produk kan nggak one size fit all ya Pak. Jadi saya harus nyesuaiin sama kebutuhan orang. Ada beberapa orang yang butuh lebih ke financial planning aja. Soalnya ternyata salah satu konten yang paling terkenal di akademi kita itu financial planning. Financial planning itu jadi kayak kita nyediain modul atau course di financial planning itu kayak orang berbeda dari nol. Oke, kita lihat nih pemasukannya berapa, pendapatannya berapa. Karena itu memang harus dilakuin kan sebelum mulai investasi gitu. Itu yang paling terkenal sih di kita, paling banyak. Dan akhirnya dari perkembangan ternak uang ini, udah diinvest oleh venture atau venture capital atau PE? Ya, ada 2 kali rondenya. Tahun berapa itu? Kalau yang pertama di tahun lalu, pre-seed itu. Itu uangnya kecil, sekian ratus ribu dolar. Waktu itu valuasi kita juga belum double digit. Udah double digit. Udah 10 waktu itu. 10 juta dolar valuasinya. Ya, terus jadi dari sana kita diinvest, tapi kita dibayar ke investornya. Soalnya di tahun pertama tuh pendapatan kita kan lumayan di atas 1 juta dolar. Dan kita waktu itu profitable, marginnya tuh lumayan. Pendapatan per bulan? Itu 1 tahun pertama. 1 juta US dollar? Di atas 1 juta. Tapi kalau pastinya kayaknya saya takut cerita di podcast. Iya. Dan marginnya waktu itu nggak kecil gitu. Kalau gross marginnya di atas 70%, kalau misalnya netnya waktu itu sekitar 30-40%. Jadi pas di investasi itu kita juga nanya Pak, buat apa di investasi gitu? Karena kita bisa grow secara
cepat dengan sendirinya, kita bisa gunain cash kita juga ada banyak. Tapi waktu itu pemikiran kita gini, investor yang paling penting menurut saya bukan cuma seberapa banyak uang yang bisa dikasih, tapi seberapa banyak value atau support yang bisa dikasih. Karena kita relatively pemain baru di capital market, jadi kita cari yang memang benar-benar influential di capital market. Jadi kita salah satu startup pertama di tahun pertama kita berjalan itu kita bisa ngundang orang-orang hebat. Kita bisa ngundang yaitu Pak Patrick Waluyo, kita bisa ngundang Pak Sandiaga Uno, kita bisa ngundang siapa, dan kita build our reputation based on kemampuan kita bisa datengin orang hebat untuk everyday people. Soalnya that's what people needs kan. Baru seed funding ya di tahun 2022 actually kita announce-nya itu pas Pak Patrick Waluyo masuk secara individual. Terus ada beberapa party lain dari Northstar yang masuk atau kita Patricknya? Katanya kita terlalu kecil untuk Northstar. Karena waktu itu kita ditanya butuh fund berapa gitu. Waktu itu jadi ada beberapa strategi nih Pak. Waktu itu kita mau masuk ke fintech. Kalau fintech kita bakal raise fund mungkin 5-10 juta dolar gitu. Tapi will dilute our equity lumayan gede. Akhirnya kita ngobrol sama Pak Patrick, ngapain gitu? Ngapain dilute your equity gede? Mendingan fundraise kecil aja since financialsnya kuat. Terus collab sama ekosistemnya gitu. Nah akhirnya kita ambil opsi itu karena Pak Patrick juga very influential in the capital market. Jadi journey fundraising kita sampai di situ aja. Jadi setiap ada investor lain kayak VC lain mau approach kita tuh kita masih belum tahu added value-nya di mana, karena yang kita cari udah ada secara financials, kita safe. Jadi terakhir sih kayak gitu posisinya Pak. Tapi next-nya apa ini yang ingin diraih ini? Next-nya ini kayaknya pertama kali saya spill di podcast nih Pak. Jadi kita udah invest lumayan banyak waktu itu, sekitar $1 juta, nggak nyampe, hampir $1 juta untuk ngebangun infrastruktur teknologi sama tim ke arah fintech. Waktu itu kita mau bikin aplikasi investasi yang bisa mendemokrasiin informasi ke retail, karena kebanyakan orang kan ngerasa kayak investasi karena dengar dari sini. Waktu itu kita sempat kayak bikin teknologinya untuk kayak ada social media di dalam aplikasi investasinya, ada informasi yang bisa kita dapat yang biasanya orang biasa nggak dapat, dan kita invest lumayan banyak. Tapi itu mungkin salah satu pelajaran penting banget ya di journey bisnis saya, karena kita bisa aja push untuk launch waktu itu, dan waktu itu udah di-approve budgetnya dari semua investor sekitar 3-5 juta dolar untuk kita launch, targetnya orang segini. Tapi ternyata the market becomes nggak menarik. Tiba-tiba ekonomi agak naik turun, VCs tiba-tiba semua keluarin surat ke semua portfolionya, hey jangan burn money, jangan spend, mungkin nggak bakal bisa fundraising selama 2 tahun ke depan gitu. Dan beberapa startup bahkan di Indonesia turun valuasinya, down round, demi untuk bisa survive. Jadi akhirnya dari beberapa decision kita untuk expand gede ke bisnis model lain tuh kita pending, kita stop dulu. Akhirnya kita balik lagi, what are we really good at yang bisa bikin kita resilient di keadaan ekonomi yang mungkin belum tentu ada kepastian. Kita back to our core business model. The vision is always the same. Business modelnya education, dan kita double down di sana lagi sekarang. Walaupun kita belum tahu nih Pak, tahun depan atau tahun depannya lagi kita bakal expand ke business model mana, kita selalu open karena banyak yang approach kita untuk collab gitu. Jadi kita harus pilih yang paling wise buat kita. Berarti you punya company ini dilihat dari pertumbuhan member ya? Benar. Baik yang free maupun yang berbayar ya. Benar. Seharusnya itu kan tetap dua-duanya harus diperhatikan. Iya, top line-nya kita ngembang terus Pak. Soalnya saya ingat waktu itu semua investor tuh punya benang merah yang sama terhadap ternak uang. Dibilang salah satu hal yang paling sulit untuk di industri finance adalah untuk mendapatkan masanya. It's significantly harder to get the retail mass dengan niche finance dibanding niche yang lain, entertainment. Dan kebanyakan fintech itu kebalikan kan. They build the product, they build the technology, then punya trouble in getting the user gitu. Nah kita kebalikan ya, we get the user, now sekarang kita punya privilege untuk pilih mau bikin produk apa atau bisnis model apa. So makanya kita lumayan interesting di dunia VC, karena mungkin kita belum punya produk atau bisnis model yang scalable banget, tapi kita punya masanya gitu. Jadi positioning kita agak unik di sana gitu. Nah di situ pertumbuhannya berapa persen kalau saat ini? Kita sih sebenarnya expect year on year itu dari semua matrix tuh di atas 100% sebenarnya. Tinggi banget. Ya, dan itu kita coba maintain while being profitable. Tapi kalau di awal semester 1 tahun ini kita tuh on track. Kayak last year visitor kita 10 juta. This year itu on track ke 20 juta gitu misalnya. Tapi kalau secara
free user, secara member, growth-nya a bit slowing down. Karena ternyata produk-produk kayak gini atau kayak yang sifatnya edukasi, mau finance itu ada implikasi terhadap ekonominya. So kita agak ngikutin. So, yang sebelumnya kita expect untuk bisa grow 100%, mungkin sekian puluh persen gitu. Tapi kita nggak coba paksain lah, karena kebanyakan company kan, ini mungkin saya bakal banyak dimarahin sama VC nih kalau misalnya cerita kayak gini. Kebanyakan company kayak terpaksa nge-push top line metrics-nya, terpaksa untuk nge-push omset harus segini dengan burning money, biar pas di present ke investor, angkanya tetap bagus, padahal bottom line-nya berdarah semua gitu. Nah saya nggak mau ambil rute itu. Kalau misalnya memang organiknya lagi turun, kita nggak mau paksa untuk lawan arus, mendingan kita ikutin arusnya, simpen tenaganya, pas kita naik kita gas lagi gitu. Ternyata enggak. Oh ya? Kemarin saya sama manajer saya tuh ini kan, kita jalan ke mall-mall, terus kita survei ke orang-orang yang di kasir, yang di bar gitu lagi apa, Pak invest di saham nggak? Oh enggak. Kebanyakan banyak nggak invest saham Pak. Tapi ditanya invest di kripto nggak? Oh iya dong, invest dong. Hampir semuanya invest di kripto.